Selamat datang kembali di podcast Biar Lega. Anjing, baterai tinggal 1. Tunggu ya, karena gue lagi di mobil. Tadi soalnya kayaknya zoomnya baterainya masih ada. Sekarang tinggal 1 pas di play. Gue mau sambil ngecharge, tapi kebetulan lampu lagi tidak merah. Jadi tunggu dulu ya. Ini harusnya untuk episode Kamis kemarin tanggal 22 ya. Tapi kemarin lupa, sok-sok biasa, menunda-nunda lupa akhirnya. Jadi ini sekarang hari Jumat, gue ngerekamnya di mobil. Yang juga gue belum tahu nih, gue ngomong-ngomong terlalu banyak takut mati. Karena baterainya ternyata tinggal 1 strip. Dan Ramadan datang, di bulan suci kala pandemi. Lagunya Stand Up Indo mantap sekali ya, nyangkut di kepala. Wait. Tunggu dulu. Anjing, mobil parkir masa begini. Aku nggak parkir nih. Gue udah mau marah. Kemarin sore kan gue ke kantor Stand Up Indo ya, naik sepeda. Berangkat jam 3 sore. Karena pengen ngejar acara live-nya kan mulai jam 5 biar nggak kesorean nyampe sana. Walaupun jadinya sepedaan jam 3 sore di bulan puasa cukup bikin haus ya. Nggak cukup sih, lumayan lah tenggorokan kering. Panas, iya panas, cuma kayaknya panasnya nggak seberapa sih. Lebih berasa tuh ininya, hausnya tuh, keringnya tuh berasa banget di tenggorokan. Panas ya lumayan lah, tapi tidak ini keringnya tenggorokan gue. Nah, kalau naik sepeda di bulan puasa itu yang gue rasakan, dan sore-sore ya, bukan hanya sekedar puasa di bulan sepeda. Bukan hanya sekedar sepedaan di bulan puasanya ya, tapi sepedaannya tuh saat berpuasa gitu, masih sore. Yang gue rasakan udah lampu merah hijau lagi. Yang gue rasakan berat adalah keringnya. Jalan dong Innova. Yang gue rasakan berat adalah keringnya tenggorokan. Tapi alhamdulillah masih aman lah. Nyampe Stand Up Indo. Biar kebayang, rumah gue di Jaksel, Stand Up Indo di Jakbar. Perjalanan sekitar 15 kilo. Nyampe jam 4, 50 menit kira-kira perjalanan. Nah, kalau naik sepeda itu ausnya. Tapi kalau nyetir, ini kan sekarang gue lagi nyetir. Nyetir saat berpuasa itu tantangannya adalah kesabarannya. Atau pengen maki-maki. Aduh, banyak aja emang. Bener, puasa tuh kalau di rumah aja tantangannya sedikit. Ya mungkin apa paling tantangannya? Tidur akhirnya jadi kelewat sholat, iyalah. Tapi kan sholat tidak sholat mah ya emang hari biasa juga nggak boleh gitu. Tidak membatalkan puasa. Paling yang berat ngeliat makanan, enggak lah, ngeliat makanan nggak berat. Scroll HP terus ketemu yang seksi misalkan, oke lah, itu mungkin bisa jadi berat. Tapi kalau jalan keluar itu lebih banyak lagi tantangannya. Misalkan ngelihat orang makan, bagi yang nggak kuat ya. Kalau gue sih kalau ngelihat orang makan mah tekbal gue dari dulu. Biasa aja, lihat orang makan sama sekali tidak bikin gue pengen makan juga.
Paling kepikiran pas antar buka jadi pengen pakai itu gitu misalkan. Oke, sudah di charge aman. Tapi ngelihat makannya nggak bikin gue pengen makan, pengen batal, terutama maksudnya sampai pengen gue batalin puasa gue nih demi makan, nggak. Kalau bersepeda ausnya itu paling yang nggak enak. Kalau naik mobil yaitu adalah marah-marah, maki-maki di jalanan, apalagi di Jakarta ya. Itu yang mungkin susah ditahan. Kalau sisanya kalau jalan-jalan ya paling sama lah, paling mungkin menahan hawa nafsu yang susah tuh memang. Nafsu dalam segala macam bentuk ya. Nafsu makan, nafsu marah, segala macam memang susah. Cuma ya namanya juga berpuasa, terus kalau nggak ada ujiannya mau ngapain, apa serunya ya nggak? Apa serunya jikalau tidak, bukannya berarti dicari-cari ya, cuma kan kalau yang beraktivitas ya kan gue tidak mengurangi aktivitas juga gitu. Berpuasa gue tetap, kalau ada kerjaan tetap jalan, kalau nge-gym tetap, walaupun baru sekali ya nge-gym. Ini gue baru mau nge-gym lagi. Selama bulan puasa cepet capek, padahal sebelumnya kalau hari biasa gue juga cepet capek sih. Jadi sebenarnya nggak ngaruh juga, puasa malah menjadikan tambah banyak alasan gue untuk males-malesan. Terus sepedaan tetap gue kemarin, minggu depan mau lagi ya ke Stand Up Indo lagi, karena biasanya kan gue sepedaan pagi kalau hari biasa. Sekarang kan pagi nggak mungkin sepedaan karena habis sahur nyari mati sepedaan, ntar malah jadi aus lagi. Tapi kalau nggak masa jadi nggak sepedahan kan sayang. Aku juga kemarin sudah, setelah cukup lama nggak sepedaan, jadi udahlah sore deh. Minggu depan ada rencana mau bersepeda lagi ke Stand Up Indo, tapi jangan terlalu cepat kayak kemarin jam 4 lah gue jalan lah. Biar jarak dari aus ke bukanya lebih cepat, lebih deket. Kemarin juga kayaknya selama di jalan gue, selama 15 kilo perjalanan gue tidak bertemu pesepeda lain sih. Mungkin pesepeda lain tidak cukup bodoh untuk sepedaan di bulan puasa jam 3 sore. Asli nggak ada, nggak ketemu gue sampai ke sana, sampai ke Manggisan nggak ketemu, nggak barengan gitu. Biasanya kan ada lah barengan sama pesepeda lain di jalan ketemu, atau ada rombongan atau apa, nih nggak ketemu sama sekali gue. Apa rutenya yang gue tidak, enggak, gue lewat Sudirman, harusnya Sudirman kan jadi jalur favorit pesepeda di Jakarta, tapi nggak ketemu. Begitulah. Jalan pulangnya setelah buka terasa lebih capek, kayaknya lebih banyak tanjakan sih kalau gue pulang. Dan emang biasanya kalau bersepeda gitu emang lebih semangat berangkatnya seringnya sih. Makanya suka banyak orang-orang juga yang bersepeda berangkat, pulangnya naik Grab atau pulangnya minta dijemput. Mobilnya sepedanya ditaruh mobil gitu. Karena emang biasanya berasa males aja gitu pas pulang. Karena kalau naik mobil kebalik ya, biasanya perjalanan pulang tuh terasa lebih cepat ya nggak, karena kita sudah tahu jalan berangkatnya, biasanya jalan pulang terasa lebih cepat. Kalau naik sepeda jalan pulang terasa males. Mungkin karena kaki udah pegel juga kali ya, kaki udah pegel, terus ingin cepet sampai gitu, kayak udah capek gitu, pengen cepet istirahat, pengen cepet mandi.
jadi terasanya kayak lebih lama mungkin ya, nggak tahu juga. Terima kasih yang terus menonton podcast Stand Up Indo. Bukannya Stand Up Indo makin hari kalau gue lihat penontonnya semakin banyak yang saat nonton live-nya, rata-rata di 2000-an. Kemarin sempat 2400 kalau nggak salah, ada 2200 ya, di sekitar segitulah. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kami akan terus ada sampai nanti Lebaran, setiap buka puasa. Nguap mulu. Thank you very much. Jangan lupa yang mau kirim-kirim makanan atau apa boleh, karena ada nomor teleponnya tuh di WA aja, biar bisa kirim ke Stand Up Indo dan bisa dipromoin nanti. Apalagi ya, gue pengen ngomong apa ya? Apa yang pengen gue bahas ya kemarin? Kemarin gue habis vaksin. Kok uap dulu ya? Habis vaksin bareng, judulnya adalah pekerja seni kayaknya. Karena kalau saya lihat kemarin di tempat vaksinnya banyak muka-muka familiar yang saya tahu, selain anak-anak Stand Up Indo tentunya ya. Yang saya tahu ikut vaksin kemarin. Vaksin tahap pertama di Balai Kota Jakarta. Yang tahap keduanya akan dapat tanggal 20 Mei. Yang berarti 28 hari ya kalau nggak salah katanya. Sebulanan lah untuk vaksin kedua. Rasanya divaksin, jadi dosisnya tuh kan kayak jarum suntik, tau kan tempat suntikan tuh dosisnya dikit, paling cuma setengahnya kali. Kalau lu lihat jarum suntik kan panjang tuh itunya, ini setengahnya aja keisi vaksinnya, keisi obat. Prosesnya cepet banget. Gue nggak bisa bilang gue orang paling berani disuntik ya. Dulu tuh gue takut banget disuntik, sampai sekarang pun gue berani, tapi gue nggak berani ngeliat. Maksudnya gue nggak berani ngeliat proses jarum tuh nusuk ke tubuh gue gitu. Gue nggak berani lihat prosesnya. Gue nggak kuat lihat kayak gituan. Jadi gue kayak baru mau siap-siap gitu, mau tarik nafas, mau siapkan diri menghadapi ada benda asing menusuk tubuhku gitu, menghadapi kesakitan itu. Tapi ternyata udah aja dicabut, udah gitu lah, cepet banget prosesnya, cepat. Habis itu ya kan sebelumnya registrasi terus dicek tensi darah dan lain-lain, ditanya ada penyakit apa, riwayat penyakit, ada alergi apa atau enggak. Di situ udah terus suntik. Habis disuntik disuruh nunggu tuh kayak mungkin nunggu ini kali, nunggu efek samping apa rasanya setelah disuntik gitu, apa ngerasa ada yang apa gitu, sakit atau apa. Mungkin kami didiemin ada kali 10-15 menit kayaknya. 10-15 menit tuh diem aja duduk habis disuntik. Habis itu baru dipanggil satu-satu untuk diobservasi. Terus dikasih tahu sama dokternya, sama petugasnya, ini kemungkinannya kecil terjadi sih kata dia. Tapi kalau misalnya habis dalam 1 kali 24 jam terasa gatel, ruam, kejang-kejang, sesak napas, nanti ada nomor dokter yang bisa dihubungi. Tapi kata dia kecil kemungkinannya terjadi. Tapi kecil kemungkinan bisa terjadi dong tetap. Serem juga sih kalau sampai kayak gitu, amit-amit. Tapi sekarang udah lebih dari 1 kali 24 jam gue alhamdulillah tidak ada apa-apa. Paling kemarin pas hari vaksin tuh sampai malam, di tangan kiri ya. Di tangan kiri tuh kalau diangkat agak terasa pegel-pegel aja gitu.
terasa pegel di area atas bagian bekas di vaksinnya. Ini kalau gue cari bekas suntikannya masih ada nggak ya? Kayaknya udah nggak ada deh. Pokoknya itu paling terasa pegel aja di bagian itu. Makin sore makin pegel. Gue tuh disuntik sekitar jam 11 siang. Makin sore tuh makin berasa pegel di tangan. Tapi alhamdulillah sampai sekarang teman-teman juga aman semua, nggak ada yang ngerasa efek samping yang berlebihan gitu ngerasain. Alhamdulillah nggak ada. Jadi terima kasih kepada Pak Presiden Ajis Ibu yang sudah mengkoordinir, kepada ini kalau nggak salah dari Pemda DKI apa Pemprov ya kalau gitu namanya ya, pemerintah daerah atau pemerintah provinsi kali ya, kan provinsi DKI Jakarta, Pemprov kali. Tolol banget gue masalah gitu kan, Pemprov Pemda atau Pemprov lah. Kepada Pemprov DKI yang sudah mengakomodir para pekerja seni kemarin tuh. Gokil gue pekerja seni men, seniman gue, sudah mengakomodir. Terus apa lagi ya, udah sih pengalaman vaksin seperti itu. Dikasih sertifikat semacam sertifikat online kalau kita sudah divaksin vaksin pertama kali. Nanti vaksin keduanya itu tanggal 20 Mei di Balai Kota lagi kalau nggak salah, di klinik Balai Kota lagi. Jadi saya akan ke sana lagi tanggal 20 Mei begitu deh. Tapi ingat, vaksin tuh tidak serta-merta Anda menjadi kebal, Anda menjadi bulletproof, nothing tulus. Tidak, tetap bisa kena, tetap protokol, cuma mungkin meringankan gejalanya. Cenah mah, kan ada yang udah vaksin tetap kena kan gitu. Yang udah kena COVID aja bisa kena lagi. Dan gue nih akhirnya vaksin karena kan sudah 3 bulan semenjak saya dinyatakan sembuh dari COVID, yaitu pada akhir Desember ya. Sekarang sudah bulan April, jadi sudah lebih dari 3 bulan. Jadi sudah nggak apa-apa untuk divaksin. Di bulan puasa tahun ini masih ada beberapa sih berita-berita soal warung makan digerebek segala macam. Sekali lagi, yang sudah saya sering bilang juga di sini, yang digerebek selalu apa? Warung kecil. Hotel yang digerebek mesum selalu apa? Hotel melati, hotel murah, hotel kecil. Ya. Yang mabok-mabokan yang digerebek yang apa? Yang mabok-mabokan murah, intisari, amer di trotoar, di mana, di jalanan, di tempat kecil. Moral of the story is, jangan miskin please. Negara ini tidak berteman dengan orang miskin. Kalau mau buka warung, buka coffee shop yang agak gede, bayar preman-preman di lingkungan situ biar aman. Apa bisa bayar preman? Nggak mungkin lah, di Indonesia ini semua kan dibayar sesuai dengan tata cara izin usaha. Nggak perlu lah bayar preman. Iya bener deh, gue tadi ngasal aja. Siapa tahu ada cerita-cerita yang pernah gue lihat di film tuh katanya bayar preman sama bayar ormas biar aman usahanya. Kayak gitu. Kalau kalian mau mabok di bar besar di Senopati itu pada buka tuh aman. Enggak deh, nggak tahu deh. Gua nggak tahu bar di Senopati pada buka apa enggak di masa COVID deh. Sorry, jangan ambil kata-kata saya juga nggak paham. Harusnya pada tutup ya. Kan COVID pandemi masih jalan dong. Bukan berarti orang udah pada keluar rumah tuh udah normal. Belum. Jadi kalau mau minum di rumah aja deh. Karena kan bar belum pada buka. Kalaupun buka kan pada sesuai protokol ya. Tutupnya kan jam 9 malam semua ya. Jadi
nggak bisa juga kan, mabok kan enaknya biasanya kan sampai pagi, sampai lupa waktu, sampai subuh mungkin. Tapi kan karena belum pada buka jadi nggak bisa. Jadi ya udah nggak usah, jangan dulu lah, di rumah dulu aja sama teman-teman aja, jangan di trotoar, jangan miskin, jangan beli Amer di trotoar karena nanti akan digerebek. Bisa, apalagi kalau penggerebekannya yang sampai bawa kamera kan, masuk TV kan, aduh, jangan. Yang terakhir juga, kalau memang pengen check in, pengen asik-asikan di hotel, jangan di hotel melati, jangan mikir murah ya, mikir kualitas. Sama kayak lo beli barang, daripada lo beli murah tapi cepet rusak akhirnya belinya sering, beli lagi, mending beli agak mahal tapi awet. Kalau gue sih, gue berprinsip agak kayak gitu sih. Untuk barang-barang yang gue tahu nih akan gue pakai, untuk barang-barang yang gue tahu nih akan berguna bagi hidup gue. Apalagi untuk barang yang misalnya gue belum tahu sebelumnya, kayak sepatu kan gue tahu nih, misalnya gue sepatu tahu nih apa sepatu yang mereknya bagus gitu misalkan. Misalkan beli barang-barang yang gue nggak tahu apa ya, apa yang gue nggak tahu merek bagusnya apa ya. Misalnya beli apa nih, gue bingung, jadi mau ngasih contoh gue bingung. Bando mungkin misalkan, bando gue nggak tahu bando yang merek bagus apa. Misalnya googling terus cari, oh yang terbaik ini ternyata. Ya udah, walaupun agak mahal, kadang gue lebih milih kayak gitu sih. Tapi juga lihat mahalnya, jangan sampai lu jadi nggak punya duit juga. Paling nggak lu tahu, oh segini worth it lah kayaknya, ngeliat review, oh ya udah nggak apa-apa. Tapi lu tahu nih akan awet gitu. Gue sih lebih mending gitu biasanya. Kualitas lah, jangan mikir karena murah jadi lu sikat langsung, oh murah nih, mumpung murah gitu. Sama seperti halnya dengan milih hotel, jangan hanya karena murah. Apalagi kan sering nih kalau lu lihat di TikTok kan review-review tempat hotel estetik itu kan banyak yang cuma 100 ribuan gitu. Gue rada ragu loh melihatnya, khawatir gitu. Gue juga nggak tahu kan kalau yang hotel kecil gitu, yang hotel-hotel estetik kecil bed and breakfast gitu tuh, apa mereka izinnya bener-bener izin atau cuma kayak rumah disulap jadi hotel gitu, kan nggak tahu ya. Daripada memperkecil kemungkinan, agak mahal dikit bro, nggak apa-apa, 200-300 ribu lah, sedang 400 lah, 400 oke lah. Jangan yang 100 ribuan banget, khawatir saya. Selain dari penggerebekannya, kan dari kebersihan juga segala macam, kualitasnya, keamanan Anda, keprivasian Anda. Jangan murah tapi lemes gitu, oh si ini nih nginep gitu. Jangan, nabung dulu lah kalian, kamu dan pasanganmu nabung dulu lah, biar bisa kan, ini kan demi kemaslahatan bersama ya, biar nggak, jadi kalian menikmati waktunya tuh dengan baik tanpa was-was gitu, tanpa kepikiran hal-hal lain yang nggak penting, tanpa kepikiran yang lain-lain gitu. Jadi emang fokus ke kesenangan aja. Oke? Sekedar tips tinggal di Indonesia ini. Jangan miskin, tapi orang miskin. Kalau terlahir miskin mau kayanya susah, mau jadi kaya itu susah, karena terbentur sistem yang membuat Indonesia banyak rakyat yang susah, yang miskin. Udah miskin mau sekolah susah, harus pinter, ya iyalah. Padahal pendidikan kan salah satu cara untuk keluar dari kemiskinan. Cuma kalau untuk pendidikan aja susah didapat, wes.
Jadi intinya berkehidupan itu jangan miskin. Sorry ya, tapi gue mah ngomong spitting facts aja, gue ngomong realita aja lah. Coba aja lu lihat di jalan kan, di realita kan, emang jangan miskin kan. Lu iri kan betapa orang kaya kok makin kaya, betapa orang kaya kok makin malah makin banyak dikirimin barang-barang sama orang yang gratis, padahal lu tahu si eta teh mampu untuk membeli semua itu, tapi malah makin kaya malah makin dapat banyak gratisan. Kita mah dapat gratisan apa? Brosur motor, brosur rumah, brosur apartemen. Si eta mah orang-orang kaya bisa dapat gratisannya ya rumahnya atau gratisannya apartemennya gitu. Bingung kan? Bingung emang, membingungkan emang hidup di sini di Indonesia ini. Sorry kalau tersinggung gue bilang jangan miskin, tapi susah bro. Gue nggak peduli juga sama ketersinggunganmu. Yang tersinggung kan pikiranmu, kenapa jadi omongan orang lain yang jadi salah. Kalau nggak mau tersinggung ya jangan menganggap itu singgungan. Aku tidak bisa memaksakan orang lain untuk tersinggung atas ucapanku. Memang berat hidup. Makanya pas bayi lahir di Indonesia tuh kayak no, kenapa aku dilahirkan di sini? Dari berapa negara di dunia? 70 ya? 70 negara di dunia. Why am I here? No. Kenapa aku tidak lahir di Switzerland? Kenapa aku tidak lahir di New Zealand? Why? Ya gitulah bro, saya hanya mengucapkan fakta. Ini kan pendengar gue kan banyak yang masih early 20s, mid 20s. Sekarang gue udah di early 30s. Tahu gue yang terjadi, sudah lumayan banyak yang tahu yang terjadi di dunia ini, bagaimana negara ini atau dunia ini bekerja. Jadi gue kasih bocoran loh. Gue di umur 20 gak ngerti, gue tidak ada bocoran yang ngasih tahu tentang kejamnya dunia ini. Jadi di dunia yang penuh digital, internet segala macam ini, apapun tuh sebenarnya bisa jadi duit ya. Lu bisa nyari duit dengan cara halal tentunya ya. Lu bisa nyari duit dengan macam-macam cara lah di dunia digital ini. Tapi terserah ketang, lu mau cara halal mau cari enggak, terserah. Karena di negara ini tidak dinilai halal haramnya duitmu, tapi yang jadi nilai, sekali lagi saya tekankan, adalah besar kecilnya duitmu. Ya, semakin kaya Anda semakin terpandang secara orang gitu, lu semakin kedudukan lu semakin bagus. Aman bro hidup di negara ini, anak-anak lu aman, lu aman. Realita bro. Astagfirullah, nih kan motor-motor kan berisik kan. Gue mau marah tapi gue mau merusak ibadah gue nih. Wish, kaget, ya Allah. Gue ambillah dashcamnya nanti 1555. Ada hal yang membuat aku kaget barusan. Ini kan gue udah tau lah, sering banget gue OTW ke gym kan di Kebayoran Lama dan melewati World Without Rules, yaitu adalah pasar Kebayoran Lama. Barusan ada hal yang membuat aku sangat kaget. Ada motor tiba-tiba keluar dari antara mobil, anjing, kaget gua. Aduh ya Allah, untung masih aman. Ya jangan kaya ya, jangan kaya, jangan miskin ya. Di masa digital ini, whatever you do, please
don't be poor in this country. Atau kalau selain jangan miskin adalah jangan beli hal-hal murah. Kayak tadi tuh, mau mabok, mau ke hotel, mau bikin warung, jangan bikin atau beli hal-hal murah, berarti dalam tanda petik murah gitu. Enggak, bukan tanda petik ya, emang beneran murah. Bikinlah yang kelihatannya glamor biar aman. Belilah hotel kalau harus check in yang bagus. Karena gue ngeliat sedih, gue ngeliat kafe apa buka biasa aja orang makan. Apalagi gue ngeliat di Jakarta ya, sorry ya kalau lo mau bandingin sama kota lu, gue nggak peduli. Gue kan ngomongin yang di Jakarta yang gue lihat aja. Di sini kok banyak yang buka di bulan puasa juga, banyak tenang-tenang aja kok. Astaga, ini mobil lebar banget lagi nih, mobil Jeep. Sok lewat dulu lah. Rubicon. Ya, kalau mau minum, beli minuman-minuman mahal. Atau kalau mau dikompensasi aja. Nyewa hotel mahal sama temen-temen lo, beli minumnya murah, Amer kan bisa. Jadi nggak semuanya mahal. Kalau udah hotel mahal, minuman mahal, ntar tekor kan. Gandeng, motor mana teh gandeng. Jadi ini yang mahal, minumannya murah, hotelnya mahal, tetap aman. Oke, saya udah sampai nih. Nanti lanjut baca email ya. Bye-bye. Oke. Ya, video podcast ini akan telat tentu saja. Karena sudah hari Sabtu ini. Apa-apa lah. Kemarin ada yang lupa gue omongin. Gue mengikutin berita soal kapal selam KRI Nanggala itu. Perasaan campur aduk tuh gak sih bacanya, kayak anjing, sedih banget. Gua nggak tahu ya, katanya kan oksigen terakhir tuh sampai Sabtu ini jam 3 pagi tadi. Gua nggak tahu akan ada mukjizat atau apa, I don't know, tapi gue doakan, bener-bener doain semoga ketemu lah. Ya Allah, sedih banget gue. Kebayang, keluarga, teman-temannya, teman-teman di TNI-nya itu. Makanya ada yang bilang jangan ngeremehin kata-kata hati-hati di jalan. Jangan ngeremehin kata-kata kabarin kalau udah sampai, kabarin kalau udah ini, kabarin kalau udah gini-gini, kabarin kalau pindah tempat, kabarin kalau udah berangkat, kabarin kalau pergi, kabarin kalau pulang, kabarin kalau udah sampai. Karena bisa jadi itu lu ngasih kabar terakhir gitu, atau lu dapat kabar terakhir kalinya. Shit. Sampai sekarang tadi gue habis scroll berita lagi. Sekarang gue rekam sekitar jam 1 siang. Belum nemu lagi gue kabarnya mereka kemana, mereka di mana, apa udah ketemu apa gimana. Tapi gue doakan yang terbaik lah. Oke, baca email ya. BTW semalam gue taping podcast Ancur. Podcast yang hancur banget lah sama Kemal dan lain-lain. Sedikit spoiler, jadi kami udah rekam 47 menit. Di menit ke-47 si Patra Gumala menendang kabel, akhirnya Rode alat buat ngerekamnya mati. Dan setelah dicek memori cardnya tidak terekam semua. Jadi 47 menit hilang dan kami taping lagi sekitar 40-an menit lagi, 43 atau 44 menit gitu.
Jadi silakan ditunggu aja gue di podcast Ancurnya Kemal Palevi, Randika Jamil, Dias Danar, dan Patra Gumala. Itu tayang hari Senin katanya. Oke, silakan dilihat nanti. Lanjut. Baca email. Oke. Golden Time. Assalamualaikum bang. Hehe, gue Akbar dari, lo tau lah. Apaan lo? Gue tahu. Apaan sih? Merasa gue nginget yang ngirim-ngirim email? Enggak gue inget. Sorry kalau gue keseringan ngirim email bang, soalnya ini tempat curhat yang pas banget sih. Gue ngerasa ngirim email ke podcast lu mengingatkan gue zaman kirim atensi ke radio dulu. Terus respon dan komen lu tuh pas nyambung gitu. Bedanya gue dulu dengerin sambil ngopi, kalau sekarang sambil jualan kopi. BTW, gue juga merasakan tuh dulu zaman radio masih SMS. Kalau SMS kita dibacain tuh ada kayak seneng deg-degan gitu loh. Padahal biasa aja sebenarnya. Mungkin sama kayak perasaannya kalau emailnya dibacain ya. Iya kali ya. Bedanya kalau di sini kan emailnya semua pasti gue bacain. Kalau SMS kan belum tentu dibacain. Langsung aja bang, gue mau curhat lagi nih. BTW gue sama lo nggak beda jauh usianya. Gue tahu usia lo waktu nonton monolog gue di YouTube channel Stand Up Indo. Nah, ngomongin soal usia dan kopi ternyata ada kaitannya bang. Kopi itu ada golden time-nya, yaitu masa terenaknya pas waktu diseduh. Misalnya kopi itu paling enak diseduh setelah 2 minggu di roasting atau di sangrai, tergantung profil roastingnya. Usia seseorang mungkin sama bang, ada golden time-nya juga. Menurut gue sih usia seseorang itu di umur 18 sampai 23 mungkin itu adalah masa keemasan seseorang di mana kita lagi seneng-senengnya mencari jati diri, memuaskan hobi dan mencari kesenangan. Entah kenapa di usia segitu gue ngerasa lagi seneng-senengnya dan enak aja gitu untuk mendapatkan sesuatu yang gue pengen. Nah setelah lewat usia itu kayak beda aja gitu, mood, gairah, gejolak, jiwa muda menurun. Alhasil indeks kebahagiaan gue pun menurun. Apakah emang golden time gue udah lewat ya bang? Kalau menurut lo gimana? Kalau boleh tahu usia 18 sampai 23 lo lagi seneng-senengnya ngapain? Gue baca ya katanya tuh otak manusia itu fully develop itu in 22. Jadi 22 udah fully develop dan udah berhenti gitu. Sebelumnya tuh kita masih berkembang terus otaknya, makanya di umur-umur sebelum 22 nih yang kayak lu bilang 18-an. Belasan tuh lagi cari jati diri banget, segala macam dicobain. Ada yang ngajak apa dicobain, belajar ngerokok, belajar minum, apalah segala macam lah. Tahu cewek gitu, baru tahu cowok, baru tahu pacaran tuh lagi explore banget. Tapi menurut gue justru itu bukan golden time sih kalau gue rasa, karena itu masih galau-galauan mencari jati diri lah, masih life crisis itu, tahap life crisis. Menurut gue itu nggak golden time malah menurut gue ya. Karena ya itu, kalau nyambungin ke yang gue baca soal otak belum fully develop, berarti ya nyambung, berarti karena kita belum sepenuhnya settle dengan pemikiran kita kali ya, belum ajek gitu kayaknya. Gue malah merasa golden time tuh gue pas setelah 23 kali berarti ya, maybe setelah itu kali, 25, 26, 27, umur itu kayaknya singkat gue. 18, 23 lagi ngapain, senangnya ngapain, berarti gue mulai stand up tuh kan 2011 itu 10 tahun lalu berarti gue 22. 18 udah pasti lagi kuliah sampai 22, 23. Itu adalah umur dimana gue lagi kuliah, lagi asik-asiknya berteman, bermain. Hal yang mempengaruhi naik turunnya kehidupan gue saat itu adalah tugas kuliah dan asmara tentu saja. Masa-masa itu apalagi sih yang bikin hidup kita naik turun selain asmara, ya nggak ada kan lo naik turun karena mikirin kerjaan, mikirin kehidupan gitu, berkehidupan, menjadi dewasa, belum kan? Itu paling yang dipikirin. Terus lagi senengnya papercraft, umur itu masa-masa kaskus, lagi senengnya bersepeda juga, ya sampai sekarang seneng sepeda sih, tapi itu juga lagi senengnya kayak gitulah. Dia kan tadi ibaratnya dari kopi. Kayaknya emang manusia tuh paling bisa tau ngambil pesan-pesan kehidupan dari benda-benda sehari-hari, ya gak?
Oke lanjut. Sekian Bang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan baca alamat email. Halo Bang Gilang, langsung aja Bang, gue mau cerita WK. Jadi gue udah lama suka sama salah satu cewek yang mana itu teman SMP gue Bang. Tapi gue sukanya baru sekitar setahun terakhir lah kira-kira. BTW kita seangkatan, jadi kita sekarang kuliah tingkat 3 tapi beda kampus. Teman SMP. Sekitar setahun terakhir itu dia masih punya pacar, jadi gue cuma bisa nunggu sampai dia putus. Soalnya gue nggak mau ngedeketin cewek yang aduh. Soalnya gue nggak mau deketin cewek yang masih punya pacar, nggak gentle aja gitu ya, nggak WK. Jadi gue nunggu tuh sampai dia putus. Di saat dia masih punya pacar, gue sering reply tweet dia di Twitter. Nggak sering deh, cuma sesekali aja kalau dia nge-tweet yang bisa gue samber. Bisa dibilang caper lah gue ke dia, tapi nggak lebay capernya. Kan menurut lu nggak lebay. Berapa hari yang lalu sekitar semingguan lah gue baca tweet dia nge-tweet apa gitu gue lupa, tapi intinya kalau dia udah putus sama cowoknya, hati gue seneng dong. Ya enggak lagi nih WK. Tapi gue nggak langsung nyamber atau deketin dia Bang, gue masih mantau dia dan gue berasumsi kayaknya dia belum move on. Soalnya baru beberapa hari putus. Yakin dia belum move on. Dan sedangkan mereka udah tahunan pacarannya. Gue pantau lah dia dan tiba-tiba kemarin malam dia buat instastory sama cowok lain Bang. Dan di tag IG si cowok itu. Mereka lagi makan di Gultik. Fuck. Kalah start anjing. Udah nunggu lama-lama malah kecolongan. Anjing lah hidup ini. Anjing lah hidup ini. Tapi semoga mereka cuma deket aja sih. Dan gak sampai jadian. Biar gue deketin dan dia sama gue yang jadian. Nggak men, lu udah telat. Saat lu lihat udah putus itu lu cuma asik di kepala lu sendiri tuh kepikiran kayaknya dia masih belum move on, udah nanti aja. Tahu dari mana dia belum move on? Emang kamu ada di dalam otak dia? Kamu film itu apa yang ngontrol emosi anak di otak, film Pixar? Anjing kok gue lupa. Anjing gue sampai googling lagi, keterlaluan gue lupa judulnya. Inside Out. Kan enggak dong. Sekarang lu udah keduluan, lu yang sebel kan. Hahaha. Makan tuh. Nah, tapi kan berarti sekarang dia belum punya pacar dong. Gue sujon gue juga dia masih deket doang. Pasti bisa lo pepet bro. Ya santai bro. Udah Bang gitu aja, cuma mau cerita biar lega. Sehat-sehat Bang Gilbas, thank you. Oke. Lanjut. Menurut Mas Gilang gimana subjeknya? Jadi Mas, di akhir tahun ini umur aku masuk ke 20 tahun, tapi selama 19 tahun ini aku ngerasa gak ngelakuin hal yang produktif gitu, apalagi sekarang kan lagi pandemi. Waktu aku habis depan monitor buat kuliah online yang seringnya aku tinggal tidur. Kalaupun ada libur pasti buat ngerjain tugas, nonton YouTube, mentok-mentok juga dengerin podcast kayak gini. Dulu Mas Gilang waktu umur segitu gak ada ngelakuin hal yang sekiranya produktif gak sih? Atau tingkat produktivitas orang itu juga beda-beda? Ini tahu, produktivitas orang tuh beda-beda. Kemarin dan sekarang tuh kita lagi pandemi, walaupun di rumah aja, dan kelihatannya harus kalau di sosmed tuh iya kita harus produktif walaupun di rumah aja, kita harus ngelakuin ini. Nggak harus men. Siapa bilang harus produktif? Teng teng teng. Kalau di TikTok tuh ini nih, teng 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 teng. Apa sih musiknya tuh yang kayak ngagetin? Siapa bilang harus produktif? Hah? Ngomong. Nggak harus men, ini lagi pandemi, emang lagi ada penyakit. Nggak harus produktif. Ingat, lu dengan kuliah aja kan udah termasuk produktif. Dan ini seperti yang jawaban email tadi nih, di umur-umur segitu tadi udah gue ceritakan gue ngapain. Dan emang di umur-umur segitu lu lagi merasa diri lu gak berguna. Tenang aja, itu udah fase hidup. Menurut Mas gimana biar produktif dikit atau udah gitu aja? Udah gitu aja, santai aja lah. Oh ya Mas, aku baca komentar video 101 yang Auta Aurel, gila kok bisa ya Mas mereka gitu. Padahal kan udah jelas banget konten Mas Gilang itu sindiran. Itu membuktikan bahwa kenapa berita hoax gampang banget dipercaya di Indonesia ini. Makasih ya Mas, kalau email aku dibaca. Sehat Mas Gilang dan keluarga serta pacar ya, makasih. Hal yang menyenangkan hati. Dia lagi nih email nih berikutnya, no subject. Halo Om, kemarin aku kirim email ke Om, tapi kan podcastnya kepotong, jadi nggak tahu emailnya aku dibaca apa enggak. Padahal pas banget di podcast itu Om agak nyinggung Atta Aurel dan aku kirim emailnya ada bahas Atta Aurel. Udah gitu aja sih. Kan aku sudah bilang, walaupun
podcastnya kepotong, tapi di podcast berikutnya kan gue bacain ulang email-email yang kemarin kepotong. Anda siapa sehingga merasa emailnya penting sekali harus dibaca di sini sehingga kalau potong diingetin supaya aku baca? Hah? Siapa kamu? Pemilik saham di Biar Lega. Lanjut. Selamat 2 tahun Biar Lega, Cu. Kok Cu sih? Alamat email jangan dibaca ya, Bang. Cu. Nggak ada kaknya, Cu kali. Tapi ini Cu doang, CU. Ini email 11 April. Hai Bang Gilang, cuma mau ngucapin selamat 2 tahun ya podcastnya. Walaupun lu males-malesan dan tidak tepat waktu, paling tidak lu bertahan sejauh ini, Bang. Kalau kata Kunto Aji, terima kasih sudah berjuang sampai sekarang. Terima kasih banyak karena udah menciptakan Biar Lega ini, Bang. Walaupun aku baru kali ini kirim email, tapi email dari teman-teman yang lain dan wejangan dari Abang juga sangat membantu aku dalam masa bertumbuh di masa-masa sulitku. Walaupun pada saat itu aku masih 16 tahun dengan semua kekhawatiran aku. Saat itu 16 tahun, berarti sekarang kamu baru 18. Wow. Rasa sakit dan kecewaku, semua kalimat-kalimat Abang sangatlah membantu. Masa sih? Lain kali gue gak mau bantu dah, gue emang harus jadi podcast demotivasi nih harusnya, jangan terlalu ngebantu gue. Lalu dulu pas aku awal-awal dengerin dan maraton podcast Abang, terus ceritain ke sahabatku tentang leganya aku saat mendengar balasan beberapa email Abang. Sahabatku juga bilang nitip makasih buat Abang, mungkin karena pola pikirku yang mulai terbuka dan dia yang biasa dengerin ceritaku pun lebih tidak sulit untuk nenangin aku. Aku juga nulis di note kalimat-kalimat yang aku suka dari Abang beserta urutan episodenya. Seru aja, kadang juga suka baca-baca lagi gitu. Aneh juga kamu ya. Gue aja gak inget apa yang pernah gue bahas di podcast-podcast sebelumnya. Terakhir Bang, walaupun apapun itu kendala Abang, terima kasih banyak sudah memilih bertahan. Terima kasih sudah nenangin secara tidak langsung. Sampai jumpa di tahun ketiga ya Bang. Sehat-sehat terus ya, God bless. Maafin ya kalau tulisannya berantakan dan baru ucapin sekarang. Oke, thank you email ya. 11 April lagi masih. Jangan baca alamat email. Selamat ulang tahun kedua Bang. Biar lega cu. Hai Bang, ucapin selamat. Kok sama? Jadi emailnya persis kayak email yang tadi gue baca sebelumnya. Hanya beda alamat emailnya. Kayak salah deh, yang sekarang nih dia pakai email asli, yang sebelumnya kayak pakai akun alter. Celah. Lu email aja punya email alter lu. Mau jualan konten. Aduh, pakai ada email alter lagi. Terakhir kali ini ya, terakhir email 17 April. Untuk Nila Aisyah, widih. Ya Allah, profile picture-nya Pak Ahok lagi. Halo Bang Gilbas, salam sahur Bang. Gue mahasiswa semester 6, mau minta saran ke lu. Gue dulu sempet deket sama cewek di awal kuliah gue, namanya Nila. Jadi kita kenalan pas ospek fakultas. Nah di situ kita kenalan sampai akhirnya kita keep in touch terus sampai gue kasih ngode ke dia. Ternyata respon yang dia kasih bagus dan dia ngasih kode balik ke gue. Dan gue kasih respon yang bagus juga, bahkan kita sampai tahu alamat masing-masing, sampai pernah ngirim kado buat masing-masing pas ultah. Tapi saat itu gue denial sama perasaan gue sendiri karena ragu dia beneran ada rasa atau dia cuma pura-pura aja begitu. Sampai akhirnya gue berusaha jaga jarak sama dia karena pada saat yang sama temen gue ada yang deketin dia juga. Jadi gue lebih milih pertemanan daripada dia. Dan sekarang gue kangen banget sama dia. Sok-sok milih pertemanan. Seperti kata pepatah, everything fair in love and war. Okay? Padahal dia teman satu kelas gue Bang. Mana sih? Pengen gue memori-memori lama itu balik lagi, tapi sadar kesempatan gak datang 2 kali. Kata siapa kesempatan gak datang 2 kali? Padahal dia teman satu kelas gue Bang, dan sekarang kita gak saling ngobrol seolah kayak orang gak kenal. Padahal dulu kita deket banget. Menurut lu gue usaha deketin lagi apa enggak? Apa enggak melanggar norma-norma percintaan yang ada di masyarakat? Sekian gitu aja Bang. Thanks, semoga lu selalu dilimpahi kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Everything fair in love and war. Kalau kata pepatah. Kalau di materinya Adri itu ada tuh,
Dia pakai analogi gitu, gua agak lupa, pokoknya intinya kalau lu lagi perang, lu ngadep belakang terus lu ditembak dari belakang sama musuh lu, ya fair. Siapa suruh lu ngadep belakang? Iya nggak, ngebelakangin musuh lu. Jadi semua fair lah, terserah mana yang lebih worth it lu pertahanin atau lu perjuangin, pertemanan lu atau si cewek ini. Selamat galau. FYI dia anak Jaksel bang, rumahnya di Ampera. Salam-salam ya bang kalau ternyata tetanggaan. Masalahnya saya tidak kenal sama tetangga-tetangga saya. Ibu bapak saya mungkin pada kenal, sama tetangga saya tidak. Jadi saya nggak tahu ada yang namanya Nila Aisyah apa enggak. Udah segitu aja dulu kali ya. Thank you. Kalau sempat mari kita semua kirim doa buat kapal selam Nanggala itu. Sorry gue lupa namanya kalau salah ya, Nanggala. Gue harap ketemu dan gue nggak tahu ini berharap muluk-muluk atau apa, tapi masa gue berharap ketemu tapi meninggal nggak apa-apa? Nggak dong, gue berharapnya semua masih hidup, semua aman, cuma ya nggak tahu, cuma ya Allah semoga ketemu deh. Alright, thank you very much, jaga kesehatan selalu, sekali lagi jaga kesehatan, lancar-lancar segala urusan. Udah gitu aja lah, bye, sampai ketemu di episode minggu depan.